Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai itu bersedih hati, nggak boleh sampai bersedih hati. Orang yang muttaqin nggak boleh berkepanjangan dalam kesedihan. Apa yang sudah terjadi, apapun yang kita lakukan dahulu, banyak amal buruknya, banyak dosa-dosa yang kita lakukan dahulu, wala tahzanu, janganlah kita bersedih hati, minta ampunan kepada Allah. Allah pasti mengampuni. Wala tahzanu, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirahnya Allah. Kalamun qadim la yumallu sama'uhu kasa'am qawli wa bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukhlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syadi wa salli wa sallim kulla yawmin wa lailatin ala nabiyir Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran 136. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunnanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika mereka itulah orang yang muttaqin, orang yang berinfak tatkala dalam keadaan sempat maupun sempit, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan berjaya maupun dalam keadaan nyungsep, dan wal qadhiminal ghaidah, dan menahan tatkala marah, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan 'anil nas, terhadap manusia yang menyakiti dirinya. Allahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Dan ciri-ciri orang yang muttaqin, idza fa'alu fahisatan, ketika mereka berbuat fahisah, keburukan, au zalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim terhadap dirinya, zakarullah, dia cepat-cepat mengingat Allah. Setelah mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka dia meminta ampun lidzunubihim, karena dosa-dosa mereka yang ia lakukan. Jadi ciri-cirinya orang yang bertakwa, berinfak sedekah tatkala sempat maupun sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan, mudah untuk memaafkan. Itu sangat dicintai oleh Allah. Dan ciri berikutnya, tatkala berbuat fahisyah, berbuat keburukan, atau mendolimi dirinya sendiri karena berbuat dosa dan nista, orang yang muttaqin, zakarullah, cepat-cepat ia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, maka ia memohon ampun kepada Allah, mereka memohon ampun kepada Allah lidzunubihim, dikarenakan dosa-dosa mereka. Jadi cepat untuk bertaubat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa, illallah, tidak ada lain kecuali Allah. Terus ciri-ciri berikutnya, walam yusirru ala ma fa'alu, dan orang yang muttaqin tidak melanjutkan ala ma fa'alu, atas apa yang ia perbuat, atas dosa-dosa yang ia perbuat. Dikat, diputus, tidak dilanjutkan, tidak dibuat kebiasaan. Wa hum ya'lamun, dan mereka diberi pengetahuan oleh Allah. Ulaika, orang yang seperti itulah, jazauhum, balasan atas mereka, maghfiratin mir rabbihim, dapat ampunan dari Allah. Setelah dapat ampunan di dunia ini, wa jannatun tajri, dan besok di yaumil qiyamah, di hari akhir, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga balasannya tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya surga itu sungai-sungai, dingin, adem, tentrem, damai. Khalidina fiha, dan kekal mereka
di dalam surga. Jadi orang yang muttaqin akan mendapatkan ampunan dari Allah dan sudah disiapkan surga besok di yaumil kiamah. Dan mereka akan masuk ke dalam surga, bertempat di dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan mendapatkan nikmat ajru pahala amilin atas apa yang mereka perbuat, yang mereka amalkan. Makanya sampean tatkala sampean betul-betul beriman kepada Allah, jangan lupa mengamalkan. Jangan lupa mengamalkan keimanannya sampean itu. Berbentuk apa? Berbentuk amal soleh. Jadi orang yang beriman itu pasti beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir, akan mendapatkan kemenangan yang besar di dunia, mendapatkan maghfirah dari Allah, besok di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam surga. Qad khalat min qablikum sunanun, sungguh khalat min qablikum, sungguh telah terjadi min qablikum, dari sebelum kalian, sunanun, sunnah-sunnahnya Allah, sunnatullah, banyak sunanun ini sunnah-sunnahnya Allah telah berlaku mulai dari dulu sampai yaumil qiyamah. Fasiru, maka berjalanlah kalian fil ardi, di atas bumi ini, fanduru, maka lihatlah kalian kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana ada kejadian kesudahan al-mukadzibin bagi orang-orang yang berdusta, yang berbohong. Suruh lihat oleh Allah, suruh nyari, suruh fasiru, suruh jalan-jalan, suruh travel, suruh rekreasi, suruh ziarah, pokoknya suruh jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan, sampean nggak tahu mana ada pantai Teluk Asmara, nggak tahu kalau sampean nggak jalan-jalan. Mana ada pantai Sendang Biru, mana ada Cangar, kalau sampean nggak jalan-jalan nggak akan tahu. Setelah sampean jalan-jalan, fanduru, lihat, perhatikan, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kejadian dahulu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, bagi orang-orang yang berdusta. Jadi kalau sampean menjadi seorang yang muttaqin, satu, akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Kedua, sampean akan dimasukkan surga besok tatkala yaumil qiyamah. Di sini, di bumi ini, di dunia ini harus sampean perjuangkan, harus sampean hijrah, sungguh-sungguh hijrahnya, nggak boleh separuh, sungguh-sungguh, nggak boleh separuh. Kalau sampean sering pola hidup yang sehat, maka sampean akan hidup sehat. Kalau sampean pola hidupnya nggak sehat, pasti sampean sakitan. Makanya sampean fasiru, berjalanlah, berlarilah, nggak apa-apa. Kalau sampean sudah keluar, jangan lupa sampean fanduru,
lihat, perhatikan ayat-ayatnya Allah, ayat kauniyahnya Allah, perhatikan. Dan yang digarisbawahi oleh Allah, kaifa kana akibatul mukadzibin. Suruh perhatikan apa yang terjadi bagi orang-orang yang berdusta. Banyak yang berdusta, mulai dari Fir'aun berdusta, mendustakan ayat-ayatnya Allah karena sudah berjaya jadi raja yang luar biasa, hidupnya udah mewah, derajatnya tinggi, dimuliakan oleh masyarakatnya. Namun Fir'aun mendustakan ayat-ayatnya Allah, sombong, tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan mengaku Tuhan. Apa yang terjadi bagi mereka yang mendustakan ayat-ayatnya Allah? Ditenggelamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Itu buat gambaran buat kita, agar kita tatkala mendapatkan amanah sebagai seorang yang berkuasa, baik di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, di tingkat bupati, di tingkat wali kota, di tingkat gubernur, bahkan di tingkat presiden pun kita harus amanah, nggak boleh khianat. Ada juga yang berdusta terhadap ayat-ayatnya Allah, yaitu Qorun. Setelah Qorun kaya raya, dia berdusta, mendustakan ayat-ayatnya Allah, nggak mau beribadah kepada Allah karena sombong atas kekayaannya. Apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah di perut bumi, dibinasakan oleh Allah di perut bumi, binasa dengan harta-hartanya, dengan harta kekayaannya, binasa karena sombong atas kekayaannya, mendustakan ayat-ayatnya Allah. Hada bayanul linnas, hada ini Al-Quran, bayanun linnas sebagai penjelas, linnas bagi seluruh manusia, wahudan, dan juga Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, wa mau'izatul lil muttaqin, dan sebagai mau'izatul hasanah lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Makanya sampean kalau menjadi orang yang bertakwa, wala tahinu, janganlah kalian lemah, jangan buat kalian menjadi seorang yang lemah. Nggak boleh ngantuan, ya, nggak boleh tidur tatkala ngaji. Jangan biasakan sampean lemah. Kalau sampean badannya udah lemah, nanti jiwanya juga ikut lemah, otaknya juga lemah, gak kuat nanti otaknya, gak cerdas nanti otaknya. Kalau sampean suka tidur, makanya gak boleh tidur kalau ngaji. Kalau ngaji gak boleh tidur. Makanya sampean kalau jamnya tidur jam 9 habis mutla'ah, jangan lupa ambil wudhu, sholat witir, zikir, beristighfar, minta ampunan kepada Allah, kemudian cepat tidur. Jangan lupa berdoa untuk dibangunkan jam 2, jam 3. Itu melatih kekuatan, itu melatih, membiasakan menjadi budaya, yang akhirnya menjadi kebiasaan, yang akhirnya menjadi karakter, bahwa sampean seorang muttaqin yang kuat. Bukan seorang muttaqin itu lemah,
tapi sebaliknya seorang yang muttaqin itu kuat. Wala tahinu, janganlah kalian lemah akalnya, lemah badannya, lemah jiwanya, lemah keuangannya. Jadi sampai harus kaya, sampai harus cerdas, jangan sampai otaknya lemah, jangan sampai jiwanya lemah, jangan sampai raganya ini lemah. Makanya sampai orang yang muttaqin harus olahraga, pola hidup sehat. Wala tahzanu, dan janganlah sampean itu khawatir, janganlah sampean itu bersedih hati. Nggak boleh sampean bersedih hati. Orang yang muttaqin nggak boleh berkepanjangan dalam kesedihan. Apa yang sudah terjadi, apapun yang kita lakukan dahulu, banyak amal buruknya, banyak dosa-dosa yang kita lakukan dahulu. Wala tahzanu, janganlah kita bersedih hati, minta ampunan kepada Allah. Allah pasti mengampuni. Wala tahzanu, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, masih lebih besar maghfirahnya Allah. Wa antumul a'laun, dan kalian ini al-a'laun, derajatnya sangat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari seorang muttaqin. Tidak ada yang lebih tinggi dari seorang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Gak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. In kuntum mu'minin, jikalau kalian betul-betul beriman kepada Allah. Harus yakin kalian kepada Allah. Nggak boleh separuh keyakinannya harus full yakin kepada Allah. Harus yakin sampean bakal sukses, sampean harus yakin sampean akan dimaghfirah dosa-dosanya oleh Allah. Harus yakin sampean akan disukseskan oleh Allah. Harus yakin sampean akan dicerdaskan otaknya oleh Allah. Harus yakin sampean akan dikayakan oleh Allah. Harus yakin sampean akan mendapatkan istri yang cantik, soleha. Sampean harus yakin ya. Sampean akan selesai skripsinya tepat pada waktunya. Harus yakin ya. Harus yakin. Keyakinan itu ada di dalam dada kita. Gak bisa dibohongi keyakinan ini. Jangan sampean berbuat bohong. Jangan kebiasaan berbohong. Sampean masih muda ya. Sampean masih kuat. Nanti kalau sudah umur 50 ke atas akan mulai melemah. Daya pikirnya mulai melemah, mulai menurun. Kekuatan jiwa raganya juga sudah mulai menurun. Jiwanya jangan sampai turun. Makanya jangan dibiasakan sampean itu hidup lemah. Harus kuat sampean itu. Raganya harus kuat, jiwanya harus kuat, otaknya harus kuat, jangan lemah. Jangan biasakan menjadi orang yang lemah. Biasakan, dilatih mulai dari sekarang biar sampai jadi orang yang kuat raganya, kuat jiwanya, kuat otaknya, kuat kekayaannya, kuat ilmunya. Itu harus sampai latih mulai dari sekarang. Karena apa? Besok di zaman yang akan kalian lalui,
ujiannya, tantangannya jauh lebih besar dari sekarang. Makanya sampean harus kuat, harus berlatih mulai dari sekarang. Jangan dibiarkan itu sifat-sifat malas, akhirnya banyak alasan. Kalau sudah banyak alasan, banyak berbohongnya ya. Makanya harus dilatih ya. Dilatih semuanya mulai sekarang. Jiwanya dilatih, raganya dilatih, fisiknya dilatih, otaknya dilatih biar sampean kuat. Otaknya sampean latih biar otaknya kuat, biar pinter, biar cerdas. Sampean itu aslinya cerdas, tapi karena gak cerdas itu dikarenakan sampean itu pemalas. Malas itu menandakan lemahnya jiwa. Malas itu tandanya lemahnya raga. Malas itu tandanya lemahnya otak kita ya. Makanya jadi orang yang kuat, jadi orang yang muttaqin. Wala tahinu, tidak boleh lemah. Sampean itu harus kuat akalnya, kuat jiwanya, kuat raganya, kuat hartanya. Wala tahzanu, dan jangan sampean bersedih hati karena maghfirahnya Allah lebih besar dari dosa-dosa kita. Makanya sampean harus husnudzon, harus beristighfar, minta ampun kepada Allah sungguh wa antumul a'laun. Dan ingat, kalian itu derajatnya sangatlah tinggi. Derajatnya kalian itu sangatlah tinggi karena sampean termasuk orang yang muttaqin. In kuntum mu'minin, jikalau kalian betul-betul beriman kepada Allah. Makanya tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kita dengan cara melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah semampu kita, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sekuat tenaga kita. Bukti semua itu rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma naqqina minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.